Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional. Berikan contoh, MRT Jakarta. Itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Betul Pak Heru? 800 ya? Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Tapi, yang Bapak Ibu harus tahu, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Semua kota utamanya itu harus mulai ngitung. Kalau yang ini, autonomous rail transit, ini memang lebih murah karena tanpa rel, kayak magnet. Per unitnya, ini untuk 3 gerbong, harganya kurang lebih 74 miliar. Jadi kalau tadi MRT 1,1 triliun, saya lupa, MRT itu 1,1 triliun saat saya gubernur. Yang sekarang sudah 2,3 triliun. 10 tahun naiknya langsung 2 kali. 2,3 triliun. LRT yang kita bangun untuk Bekasi ke Cibubur, itu per kilometernya 700 miliar. Kereta cepat itu per kilonya 780 miliar rupiah. Saya apa? Karena saya tiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan standar per kilometer itu berapa. Ini jadi sekali lagi, 1 unit untuk 3 gerbong itu 74 miliar. Operasional per bulan 500 juta. Di kota-kota yang mulai macet, saya kira saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet. Ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa. Dan yang kedua, tadi saya lupa, jadi di IKN itu sudah ada 55 investor yang sudah masuk.
Kemudian dalam proses seleksi dan verifikasi, kemarin ada 472 LOI, kemudian diverifikasi menjadi 220, masih diseleksi terus. Yang sudah masuk dan sudah mulai proses pendidikan, baik universitas maupun SD sampai SMA, ada 6, rumah sakit ada 3, retail dan logistik ada 10, hotelnya ada 8, sudah 8, kemudian energi ada 2, perbankan ada 14, kemudian untuk hunian ada 9, perusahaan, media dan teknologi ada 3. Jadi saya kira Bapak Ibu semuanya bisa meniru konsep kalau memang APBD kita nggak siap, ya model investasi. Tapi untuk menarik investasi itu memang membangun trust, membangun kepercayaan itu yang paling sulit. Kalau percaya di daerah saya, di provinsi saya, di kota saya, di kabupaten saya, punya potensi, punya keunggulan, tapi kok nggak datang investor, itu tolong dievaluasi. Masih ada yang nggak benar, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan lagi saya sangat berterima kasih para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah hadir di ibu kota negara Nusantara ini. Dan tadi yang sudah dilihat di Embung sudah, di Sumbu Kebangsaan juga sudah, dan kalau yang baik ya bisa di copy, bisa ditiru, mulai direncanakan. Dan saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.